Karena Bu Enita pengen pasar. Kan? Bu Enita Mohon maaf, Pak. Karena nama duki ke kampus, Pak. Oh, Ya, kadang kuno sanes tuh, Pak. Kak Kuping. Oh, mohon. Ya, selamat pagi Bu Enita. Selamat pagi, Pak. Sudah siap ya? Insya Allah siap, Pak. Nah, ini jadi Pak Den, punten, perkenalkan dulu kalau bisa ngajar dari mana gitu. Supaya tahu. Perkenalkan deh. Ya, silakan Bu Enita memperkenalkan diri dulu gitu dan mengajarnya di mana. Gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, Bapak. Saya perkenalkan, nama saya Enita Ramadisa Putri. Saya asalnya dari Samarinda, Kalimantan Timur. Kebetulan setelah lulus program PPG kemarin, saya baru saja resign dari sekolah untuk fokus di PPG. Dan kemudian untuk tempat PPL juga saya sudah berkoordinasi dengan sekolah yang ada di Samarinda, tepatnya di MTS Normal Islam Samarinda. Ya. Sekian, Pak. Ya, terima kasih Bu Enita ya, sudah memperkenalkan. Gitu. Nah ini Bu Enita itu kan menggunakan model pembelajaran PBL ya, PBL ya Bu ya, Pak. pembelajaran ya, berbasis masalah ya. Iya benar Pak. Nah kenapa Bu Enita itu tertarik yang menggunakan model pembelajar PBL gitu? Ya, untuk materi apa nih? Saya alasan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya. Silahkan, kenapa tertarik menggunakan ini gitu model PBL untuk membahas materi tadi itu ya, materi penjumlahan bilangan bulat. Ya sebelumnya kan untuk PBL ini sendiri. SMP ya? itu SMP? Ya SMP Pak. Kelompok SMP. Iya. Iya Pak. Oh ini kelompoknya campuran ya? SMP ada, SMP ada ya? Kelompok 1 SMP Pak. Oh tadi, oh ya SMP semua ya? Makasih. SMP semuanya Pak. Iya Pak. Ya kebetulan untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini sudah pernah dibahas di materi SD sekolah dasar. Jadi diulang lagi di SMP ini, tepatnya di kelas 7 SMP. Alasan saya Pak menggunakan PBL adalah itu kenapa? Karena kita tanpa harus memecahkan masalah itu tanpa harus menjelaskan kembali konsep yang ada. Nah, jadi kita tinggal memberikan masalah, kemudian nanti siswa yang menggali lebih dalam lagi materi atau permasalahan yang sudah pernah ada dibahas waktu materi prasyarat sebelumnya, Pak. Jadi istilahnya kalau PBL ini memecahkan masalah, diberikan masalah konseptual, kemudian siswa bekerja bersama tim untuk memecahkan masalah yang ada. Ya, baik. Nah ini apa bedanya dengan discovery learning gitu ya? Bedanya antara DL dengan PBL gitu? Atau sama atau ada bedanya? Ada bedanya Pak. Dari sintaksnya saja berbeda. Kalau di PBL ini ada 5 sintaks, fase-fasenya ada 5 fase, sedangkan kalau di DL itu ada 6 fase. Nah, perbedaannya kalau setahu saya, kalau setelah saya baca-baca literatur, kalau DL itu Pak, dia lebih menemukan konsep-konsep rumus yang belum ada gitu. Misalkan gini, hasil konsep, menemukan rumus konsep gitu Pak. Misalkan gini, kita sudah tahu misalkan tentang rumus pola bilangan. Nah, dalam menentukan rumus pola bilangan itu kan sudah ada rumusnya. Kemudian
Tapi guru merekayasa supaya kita bisa menemukan langkah-langkahnya ke arah menemukan rumus itu. Tapi rumusnya sudah ada, itu DL, Pak. Jadi istilahnya menemukan konsep yang sudah ada, yang sudah direkayasa guru, sebenarnya sudah ada. Kalau misalkan PBL ini lebih ke arah pemecahan masalah, Pak, memecahkan masalah di mana siswa sudah tahu materi-materi prasyarat sebelumnya. Jadi tanpa menemukan konsep baru lagi gitu, Pak. Ini kalau kita lihat itu pendekatannya kan menggunakan pendekatan saintifik gitu ya. Tetapi di dalam sintaknya itu ya di dalam proses pembelajarannya ada dituliskan menanya, misalnya ada dituliskan critical thinking gitu ya. Ada dituliskan menanya gitu, ada dituliskan kolaborasi gitu. Maksudnya gimana nih? Apakah itu termasuk saintifik atau ada bedanya antara critical thinking misalnya dengan menanya dan sebagainya gitu. Karena ada dituliskan dua itu gitu ya, dua pendekatan mungkin gitu ya. Atau memang sama maksudnya? Di sini saya tuliskan di RPP, Pak, ada model, ada pendekatan, ada metode. Modelnya itu adalah pembelajaran dari awal sampai akhir, di mana model yang saya gunakan adalah problem based learning, di mana ada fase 1 sampai fase 5. Nah, di dalam fasenya itu menggunakan pendekatan. Jadi setiap fase nanti ada memuat tentang pendekatan saintifik, di mana nanti pendekatan saintifik itu ada 5M, mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, sama mengkomunikasikan. Jadi istilahnya di dalam model problem based learning itu di dalamnya lagi ada pendekatan saintifik. Jadi saintifik masuk ke dalam model problem based learning, Pak. Yang maksudnya itu di sini saintifiknya itu kalau kita lihat jadi ada ya di bagian sintak modelnya ya. Ada yang 5M, ada yang dituliskan yang 4C itu gitu. Jadi maksudnya itu misalnya secara mandiri peserta didik menyusun dan menyajikan pertanyaan terkait dengan permasalahan misalnya gitu ya, dalam kurung misalnya di sana ada menanyakan gitu, ada critical thinking gitu ya. Nah itu jadi apakah ada bedanya gitu ya antara 5M ya dengan 4C gitu, atau memang sama? Karena di sini yang critical thinking itu ya yang pendekatan yang 4C gitu ya. Kalau yang menanya, menalar, mengamati, mengasosiasi, misalnya mengkomunikasikan, ya itu kan 5M gitu ya. Apakah ini ada perbedaan nggak gitu? Atau sama maksudnya? Beda, Pak, karena ini saling berkolaborasi. Jadi di situ siswa bertanya, berarti dia menanya, berarti menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian dikombinasikan atau digabungkan dengan pendekatan 4C. 4C di situ ternyata setelah dia menanya, ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa itu untuk berpikir kritis. Jadi sehingga memanfaatkan 4C dari segi critical thinking-nya, Pak. Jadi kombinasi gitu antara saintifik dikolaborasikan dengan berbasis 4C. Jadi berbeda, Pak. Tapi digabung jadi satu dalam satu langkah-langkah pembelajaran. Nah ini jadi saya tegaskan gitu ya, bahwa pendekatan saintifik itu ada kalau sebelum permen berapa ya itu dituliskan 5M gitu ya. Nah yang terbaru itu adalah 4C gitu. Nah jadi sebaiknya konsisten aja gitu. Kalau mau pakai 5M gitu. Kalau mau pakai 4C 4C. Karena di sini ada kesamaannya, misalnya mengamati dan menanya itu gitu, ini dalam 5M ya. Kalau dalam 4C itu kolaborasi gitu maksudnya. Nah, kalau menalar dalam 5M gitu, itu critical thinking ekivalen dengan critical thinking di 4C gitu ya. Terus kalau mengasosiasi itu di 5M ya, itu ekivalen dengan kreatif dan inovasi. Kalau mengkomunikasikan ya sama dengan komunikasi. Jadi sebenarnya sama antara 5M dengan 4C. Hanya gitu ada dua indikator yang disatukan gitu. Mengamati dan menanya itu termasuk kolaborasi gitu di 4C. Nah makanya dalam pendekatannya dipilih aja salah satu, apakah mau 5M gitu
saintifiknya yang 5M atau yang 4C gitu. Jadi pendekatan saintifiknya yang 5M atau 4C gitu. Karena seperti menanya gitu, terus ada lagi critical thinking gitu ya. Nah itu jadi tumbang tindih antara dua istilah gitu ya. Ya kalau mau 4C semuanya gitu. Kalau 5M. Jadi kalau mau 5M ya yang critical thinkingnya bisa ditulis dengan menalar. Jadi ganti dengan kalimatnya gitu. Ya maksudnya sih sama gitu ya. Hanya kalau dituliskan dua istilah jadi seolah-olah berbeda gitu ya. Padahal critical thinking dengan menalar itu maksudnya itu juga gitu. Sama gitu ya. Yang di 5M dengan di 4C itu gitu. Saya kira itu ya yang yang perlu kita ketahui gitu. Nah, terus di sini gitu ya. Bagaimana Pak? Tadi kan pendekatannya dua ya. 4M, 4C dan 5M ya. Saintifik. Itu ya, dua kalau ya. Harusnya salah satu. Kok dua-duanya? Dalam satu pembelajaran satu aja pendekatan. Oh iya Pak, baik. Iya, itu Anda belum paham walaupun itu pendekatan loh. Coba kalau 5 saintifik itu lebih mudah diingatnya adalah ad hoc, amati, tanya, kumpulkan, olah, komunikasikan. Itu lebih mudah ad hoc daripada MM. Semua kata kerja M. Ya, nuhun Pak Ded. Mohon. Ya, jadi nanti tinggal pilih aja apakah mau 5M, yang 5M itu yang pendekatannya atau yang 4C gitu. Jadi tidak perlu dituliskan dua-duanya, salah satu aja, salah satu. Ya, karena baik, antara yang 5M dengan 4C itu ekivalen gitu. Sama betulnya istilah aja gitu dalam bahasa Inggris gitu. Ini ada dua indikator yang mengamati menanya itu ekivalen dengan kolaborasi gitu di 4C gitu. Dipilih salah satu aja gitu. Nah, terus tadi itu tujuannya itu kita itu kan menggunakan model PBL ya yang berbasis TIPEC. Nah, ini maksudnya gimana? Ya, jadi model yang saya gunakan adalah problem based learning atau PBL yang diintegrasikan dengan TIPEC. Nah, TIPEC di sini adalah teknologi, pedagogical, konten, sama knowledge. Jadi dia berkaitan dengan teknologi. Jadi tidak hanya model saja yang model PBL saja yang diterapkan, tapi model PBL diintegrasikan dengan teknologi. Nah, kebetulan di FPP saya menggunakan teknologi, yaitu tampilan PowerPoint saya menggunakan aplikasi Canva supaya menarik perhatian anak SMP yang kelas 7, jadi tidak flat datar gitu menggunakan PowerPoint saja, tapi ada aplikasi tambahan Canva dengan animasi-animasinya. Kemudian saya menggunakan nanti di akhir evaluasinya menggunakan aplikasi Quizzes. Jadi itu seperti permainan game yang nanti siswa masuk ke dalam permainan aplikasi tersebut. Jadi menggunakan teknologinya, Pak. Jadi tadi itu program menggunakan program Kampas Pak? Kalau di PowerPoint-nya saya menggunakan Canva, Pak. Oke. Ya, nanti bisa ditampilkan ya. Tapi tidak perlu ya. Tapi ada ya, memang ada ya Ada, Pak. Nah, di sini dalam proses pembelajarannya itu apakah ini mengacu ke pembelajaran berbasis hot enggak nih? Iya, Pak. Cirinya gimana? Kalau HOTS itu pertama dari kita menganalisis KD-KD yang ada, kemudian dari KD-KD keterampilan maupun KD pengetahuannya itu kita menggunakan KKO atau kata kerja operasional yang mengandung HOTS gitu, kita analisis. Nah, kebetulan di EPP saya ada salah satu indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya menggunakan HOTS dari IPK-nya, yaitu memecahkan masalah. Dari mana memecahkan itu termasuk dari KKO HOTS letak levelnya C4. Kemudian nanti dari IPK-nya turun ke tujuan pembelajaran. Nanti dari tujuan pembelajaran nanti diterapkan di langkah-langkah pembelajaran sampai pada akhir, yaitu penilaiannya. Nanti penilaian evaluasinya juga menggunakan HOTS, Pak. Ada beberapa soal, tidak semua, itu menggunakan
level-level kognitif HOTS. Jadi misalnya soalnya seperti apa tuh yang kan tadi termasuk C4 ya, yang apa kognitifnya ya. Iya, Pak. Nah, ya dan untuk soalnya seperti apa? Bisa disebutkan aja, Bu. Saya soal instrumennya sudah ada saya upload itu di nomor 3, yaitu karena saya tentang penjumlahan sama pengurangan bilangan bulat, Pak. Nah, di situ nanti ada ditampilkan 2 ubin misalkan ubin A sama ubin B. Nanti siswa itu diminta untuk menjumlahkan ubin tersebut, ubin A dan ubin B. Kemudian nanti siswa diminta memecahkan masalah itu menggunakan berbagai sifat yang ada pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Karena itu tadi soalnya tentang penjumlahan, berarti saya minta di soal tersebut untuk memecahkan masalah tersebut menggunakan sifat komutatif, Pak. Nah, jadi nanti siswa di mana bisa membuktikan memecahkan masalah tersebut apakah nilai ubin A ditambah B itu sama dengan ubin B ditambah dengan ubin A. Jadi nanti di situ siswa menghitung dulu ubinnya sendiri, baru kemudian memasukkannya ke dalam nilai A dan nilai B, kemudian nanti dipecahkan apakah sama ubin A ditambah ubin B dengan ubin B ditambah dengan ubin A. Jadi nanti di situ langsung siswa dibuat untuk membuat kesimpulan. Apakah berlaku untuk sifat komutatif pada penjumlahan bilangan bulat. Itu di nomor 3 soal evaluasi, Pak, instrumen. Ya, jadi termasuk KKO-nya itu termasuk analisis ya. Tadi menganalisis ya. Ya, masuk C4, Pak. C4 itu menganalisis apa? Menganalisis. Ya. Menganalisis ya. Nah, terus di sini kan pembelajaran itu harus mengacu ke apa, dalam merancang pembelajaran itu harus mengacu ke apa, pembelajaran abad 21 gitu. Nah, bisa disebutkan yang termasuk cirinya gitu bahwa yang oleh Bu Nita itu setelah dirancang gitu pembelajarannya. Nah, ini memuat pembelajaran abad 21 gitu. Nah, cirinya di mana nih yang termasuk pembelajaran abad 21 gitu? Di RPP. Ciri-cirinya yang pertama tadi, RPP-nya itu sampai instrumennya berorientasi sama HOTS, High Order Thinking Skill. Kemudian di sini siswa juga nanti mengintegrasikannya dengan teknologi, jadi nanti berbasis TIPEC. Itu juga salah satu pembelajaran abad 21. Kemudian yang ketiga, berorientasi pada keterampilan pembelajaran yang tadi sudah disebutkan juga 4C, yaitu creativity, collaboration, critical thinking, sama communication. Kemudian yang keempat itu terkait dengan literasi, di mana nanti siswa literasinya itu terkait dengan membaca permasalahan yang ada. Nanti tinggal meneruskan pada langkah-langkah setelah mengerti permasalahan yang diberikan. Terus yang kelima itu terkait dengan sikap PPK. Nah, penguatan, nah itu ada salah satunya religius, kemudian kerjasama, gotong royong, nasionalisme, dan lain-lain, Pak. Kalau kompetensi, misalnya kan ada kompetensi pengetahuan, ada kompetensi keterampilan, itu termasuk apa? Salah satu ciri pembelajaran abad 21 juga atau bukan? Kompetensi apa, Pak, tadi, Pak? Pengetahuan ya, pengetahuan dan keterampilan. Kan yang pengetahuan misalnya ada fakta gitu ya, ada konsep prosedural gitu, ada metakognisi gitu kalau menurut siapa ya, Emerson ya. Tapi kalau keterampilan kan tadi ada yang 4C itu ya atau 5M gitu ya. Itu termasuk keterampilan kompetensi keterampilan gitu. Nah, apakah itu termasuk salah satu ciri dari pembelajaran abad 21 atau bukan? Ya kompetensi ya, kompetensi pengetahuan dan keterampilan tadi gitu. Ya, Pak, termasuk dari ciri-ciri pembelajaran abad 21 karena menggunakan level konektif dari C1 sampai C6, kemudian ada 4 dimensi pengetahuan, yaitu faktual, konseptual, prosedural, sama metakognitif. Jadi termasuk pembelajaran abad 21, Pak, kalau menurut saya.
Ya, jadi itu dimasukkan dalam apa dalam RPP gitu ya. Iya, Di Pak. mana? Dimasukkannya di mana? Di materi reguler itu sudah saya jelaskan, bagian materi reguler ada pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, sama prinsip. Ya, itu jadi sebenarnya harus lengkap itu ya. Jadi ada materi reguler, ada materi pengayaan, ada materi remedial gitu ya. Itu salah satu ciri gitu ya. Termasuk gitu ya, pembelajaran abad 1 gitu. Nah, materi regulernya tadi harus ada banyak kompetensi konseptual, prinsip, prosedural, atau kalau itu bisa metakognisi gitu ya, lebih luasnya lagi, gitu. Akan lebih bagus gitu. Nah ini kalau kita lihat ya Bu Nita udah lengkap ya, udah lengkap. Ada ya seperti. Nah di evaluasi ini juga udah dimasukkan ya yang materi pengayaan dan materi remedial gitu. Ada di instrumen lebih lengkapnya. Oh, ya. Terima kasih Bu Anita. Silakan Pak Asep untuk dilanjutkan. Ya, Bangga. Bisa ditayangkan ininya nggak ke LKPD? LKPD ya Pak ya? Ya. Izin share screen ya Pak. Ya. Apa sudah terlihat Pak? Ya, sudah. Coba lihat gimana. Pemjumlahan bilangan punyaan dan pengurangan bilangan bulat. Coba lihat. Nah. Terus. Apa itu? Iya udah. Coba sudah. Stop dulu. Stop. Apa itu pemahaman kartu? Permainan kartu terdiri dari 13 kartu yang memiliki nilai positif, negatif, 0 ya. Terus 4 orang ya. Oke. Nah, terus permainannya gimana nih? Ya, jadi setelah permainan si Andi, Budi Chandra, dan Doni ini harus mengambil 2 kartu. Nah, dari 2 kartu itu sudah ada di tabel, ternyata Andi mengambil kartu positif 5, yang kartu kedua positif 3 sampai Doni. Nanti dari pengambilan kartu ini, siapakah pemenang dari permainan kartu ini? Nanti untuk menghitung penjumlahan kartu pertama dan kartu ini Andi dengan siapa? Ini permainannya 4 orang. Terus ya. Gimana mainannya? Ini yang cerita aja Pak. Ya udah. Ambil terus itu 5 dan 3 ini kalau bisa positifnya nggak usah pakai tanda positif, nanti membingungkan. Karena selama ini positif tidak beri tanda di depannya. Karena bingung dengan tambah nantinya. Yang beri tanda hanya negatif. Ya. Iya Pak. Ya, jadi positif tidak ditulis tandanya, hanya negatif untuk membedakan dengan positif. Gitu kan? Ya, nah, jadi gimana? Terus diambil, terus jumlahkannya apa yang dijumlahkan? Kayak Andi nanti positif 5 ditambah dengan 3. Kalau Budi 8, negatif 2 ditambah negatif 1. Nanti untuk menjumlahkannya itu menggunakan bantuan kartu bilangan. Jadi kalau kartu biru bernilai positif 1, kalau negatif, kalau dia ngambil kayak tadi negatif 2, berarti karena satu kartu itu negatif bernilai negatif 1, kalau digabungkan dia 0, kemudian karena operasi penjumlahan digabung. Jadi dijumlahkan pengambilan pertama dengan kedua gitu kan? Iya Pak. Oh, nanti nilai yang menang berarti yang mana? Yang nilainya tertinggi? Iya, poin yang paling tertinggi Pak. Kalau yang negatif 1 itu pakai nilai negatif? Negatif 1? Ya berarti jadi, dia nanti mendapatkan kartu merah sebanyak 1 kali Pak, karena kartu 1 merah ini mewakili sebanyak nilai negatif 1. Kalau negatif 2 berarti 2 kartu merah. Nah, misalkan gini, yang tadi Andi 8 kan, berarti 8 kartu biru. Ya 8 kartu biru Pak. Berarti. Terus yang itu Budi negatif. Berarti negatif 2 kartu merah, 2 kartu merah, ada 2. Ya. Ditambah 1 kartu merah, baru nanti dijumlahkan jadi 3 kartu merah, berarti negatif 3 Pak. Oh, negatif 3 nilainya? Iya. Oh, nilainya 3 atau negatif 3?
nilainya negatif 3, Pak. Ya kalau gitu kartunya udah aja yang negatif kasih merah, yang itu kasih biru. Kan gak usah 2 kartu, 2 kali kerja. Kalau itu juga dijumlahkan kan sama. Iya, Pak. Ya, iya. Kalau nanti ada positif dengan negatif, misalkan yang siapa nih, Chandra. 2, jadi itu 2 kartu biru. Ditambah dengan 4 kartu merah. Nah, terus Terus dia hanya dia gimana? Karena nanti digambarkannya seperti Hasilnya ini. kan, hasilnya apa? Nah itu, terus coba gambar yang lain hasilnya. Saya pakai pentab boleh ya, Pak? Ya silakan. Gaya yang ini yang contoh yang Andi jadi berapa tuh? Bentar ya, Pak. Saya coret pakai pentab, izin Pak ya. Ya silakan. Tadi yang Andi 5 ditambah 3. Andi berarti 5 ditambah 3, Pak. Berarti 5 warna biru. Ya. Ditambah dengan 3 warna biru. Karena Jadi ditambah 8. Jadi 8 warna biru. Nah, ya. itu nanti perhitungannya biru. Nah, itu yang positif kan tadi yang saya contoh yang negatif. Nah, terus yang di angkanya berapa itu? 8. Ya, nah, kalau yang positif negatif coba yang contoh positif negatif. Tadi yang Chandra yang positifnya ada. Sebentar, saya lihat. Ya. Nah, coba yang itu aja diisi tuh, yang Chandra. 2 tambah 4 jadi gimana? Itu 2. Bentar ya, Pak. Aneh notnya. Ya. 2 ditambah negatif 4. Nah, berarti gitu. 2 bernilai positif, warna biru, ditambah negatif 4, berarti 4 kartu negatif. Nah, terus hasilnya? Nah, digabung, positif, 2, sininya negatif, ada 4 tadi. Nah, terus? Tadi ada aturan nomor 3, kalau positif ketemu negatif nilainya adalah 0. Nah, jadi yang tersisa 0 tambah 0 tambah negatif ada 2 berarti negatif 2, Pak. Jadi negatif 2. Iya, Pak. Jadi istrinya, jadi nanti yang menang yang mana? Yang menang yang poin yang tertinggi. Tadi Andi 8, Chandra negatif 2, nanti Budi dicari, Doni dicari mana yang positif terbanyak. Nah, menurut saya ini tidak adil. Tidak adil permainannya. Ya tidak adil kok yang ya tidak adil. Kenapa? Kalau yang positif negatif jadi kecil. Negatif 2 angkanya. Nah, itu kan tidak adil. Coba negatif 2. Misalkan dia dengan 1 gede mana? Negatif 2 sama negatif 1. Misalkan 2 dengan tadi kan hasilnya misalkan 1 hasilnya 1. Jadi 1 dengan negatif 2. Ya gimana? Ya, Pak. Nah, jadi kalau bisa permainan itu seadil mungkin ya. Ini kan ya walaupun ini permainan udah betul kamu bagus gitu ya. Ya udah bagus, hanya tadi cara mengoperasikan permainannya nggak usah dikasih angka pemenangnya, angka ya. Nanti adil jawab berapapun dia itu. Jadi karena di sini ada positif dengan kan udah aja, jadi dia cenderung untuk ambil yang positif aja semua gitu misalkan gitu ya. Ya nggak apa-apa, ini udah bagus gitu ya. Hanya tolong diceritakan adil atau enggak ya. Udah bagus ininya. LKPD-nya udah bagus ya. Hanya disarankan aja itu ya, dipikirkan kembali. Nah jadi gini, gimana kalau begini? Misalkan Anda random itu angka ya. Positif negatifnya udah acak aja. Misalkan tadi coba lihat ada berapa? Ada 13 kartu.
13. Atau gini aja lah, kalau mau. Ini kan penjumlahan. Ada bilangan negatif, ada positif. Nah, pengurangannya belum ya? Pengurangannya belum Pak, di bawah nanti. Nah, kalau bisa itu gini, ada sejumlah angka. Silakan aja, misalkan saya punya angka gini aja. Dari 0 sampai 8. Iya, Pak. Ya, 0 sampai 8. Nah, suruh jumlahkan. Setiap bilangan itu silakan berapa pun dari 0 sampai 8 ya. Operasikan, terserah operasinya apa. Itu nanti plus minus atau gimana. Jadi petunjuknya itu. Kalau hasilnya harus dari hasilnya yang 0 sampai 8. Ya. Ya, hasilnya harus ada di situ lagi. Terserah mau dikurangi, mau ditambah. Biar mereka bebas mengambil, dikasih bilangan aja berapa. Nah, suruh operasikan sebanyak-banyaknya operasi. Ya, biar nanti paham. Misalkan 5, tadi kan 0 sampai 8. Ya, 5 bisa dikurang kan? 5 bisa dikurang 8, misalnya hasilnya berapa. Nah, itu nanti sebanyak-banyaknya operasi. Yang makin banyak operasi, yang hasilnya di situ, itu yang pemenangnya. Oh, iya, Yang nilainya. Ya, boleh gitu. Ini saya alternatif aja. Ini udah bagus ya. Udah bagus ya permainan. Nanti sebetulnya untuk permainan ini bisa dengan, saya punya program sebetulnya hasil mahasiswa, yaitu pakai positif negatif itu dioperasikan. Jadi interaktif. Kalau bagus ini tadi dengan TPAC, ini akan interaktif. Aktif bagus. Siswa itu akan senang. Coba ini ini dengan komputer juga bisa, dengan program bisa. Ya. Nanti kalau ada di luar setelah ujian ini Anda hubungi saya punya program ini. Ya. Ya, untuk pembelajaran. Udah bagus itu ya, ini tambah. Nah, hanya gini yang ada sifat-sifat tadi apa? Sifat-sifat operasi komutatif, apa namanya? Kalau di SMP, ya sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat itu kalau di SMP yang baru diajarkan baru 2 aja Pak, komutatif sama asosiatif. Tertutup harusnya ya. Itu belum. Bukan asosiatif, komutatif kan kalau hasilnya tidak di situ, ya kan Anda harus tahu pengetahuannya. Oh, jadi kalau misalkan nggak ada di buku Kemendikbudnya nggak apa-apa ya kita nambahkan. Bukan, pengetahuan Anda, pengetahuan untuk Anda jangan sampai ditanya itu nggak diajarkan, nggak boleh guru bocah gitu. Karena kan expand, apa yang disebut sifat tertutup. Iya. Yang asosiatif dengan apa? Pengelompokan, Pak. Ya, sebenarnya komutatif ya. Komutatif ya. Nah, kenapa harus ada pengelompokan saya tanya? Agar memudahkan dalam perhitungan. Jadi ya, apakah hanya memudahkan? Bisa membuktikan bahwa A ditambah B ditambah C atau A ditambah B tambah C kan itu? Iya. Jadi apa coba asosiatif itu? Mengelompokkan dari bilangan bulat. Artinya Anda tuh harus memahami operasi tambah kurang bagi kali itu operasi biner, operasi yang menghubungkan atau yang mengaitkan 2 unsur. Nah, karena sekarang saya 3 unsur, misalkan 2, 3, 4. Apa bisa dikaliguskan tambah? Tidak. Maka dikelompokkan dulu. Boleh 2 ditambah 3 dulu. Ya boleh 2 ditambah 3 dulu. Boleh 3 tambah 4. Karena operasinya biner. Kan tidak mungkin sekaligus 3. Nah, itu alasannya. Kenapa sifat muncul sifat asosiatif. Itu. Ya paham ya? Ya, Pak. Bukan memudahkan, tapi karena sifat dari bilangan operasi biner. Jadi harus 2-2. Seperti tadi 2 kurang 3 ditambah 4 itu kan harus dikurung yang mana dulu. Nah, itu campuran kan. Jadi yang mempunyai sifat asosiatif itu adalah operasinya.
Nah, tambah dalam bilangan bulat mempunyai sifat asosiatif, pengelompokan. Bukan bilangan bulat ya, tapi operasinya. Paham ya? Paham. Nah, jadi itu menggunakan asosiatif. Kenapa komutatif? Ya kita menjumlahkan yang mana dulu sih, apa yang depan tambah belakang, belakang tambah depan. Makanya tadi dari dikasih syarat bilangan bisa ditanya. Bisa ada di petunjuk apa LKPD-nya tanya, coba kalau kita ambil tiga buah bilangan, silakan Anda operasikan, operasinya sama ya. Nah itu. Nah di sana kreativitas siswa juga dikasih nilai gitu kan. Dia misalkan tadi yang pertama dua bilangan dioperasikan dengan tambah kurang. Kemudian sekarang kalau 3 bilangan silakan. Kan dia berpikir siswa itu. Kalau 3 bilangan gimana? Nah, jangan disebutkan dulu asosiatifnya. Justru kita akan menuju asosiatif. Jadi menjelaskan asosiatif itu biar siswa dulu kenyataan gimana. Jadi mengajar itu bukan informatif. Ya, jangan sekali-kali kita mengajar informatif diberitahu baru kerjakan bahasa LPKD. Nah, justru kita samarkan dulu, nah baru setelah paham siswa baru jelaskan ini namanya sifat asosiatif. Jadi siswa itu seolah-olah, tapi apalagi pakai PBL kan ya, menjelaskan kan, ya kan, ya seperti ini juga kan menjelaskan. Ya, itu hanya tambahan dari sini, ini bukan, ini udah bagus, ini tambahannya ya untuk operasi ini. Makasih Pak sarannya. Iya. Ya itu aja. Kalau yang pengurangannya gimana nih? Yang pengurangannya, Bu. Apa tuh kurang? Oh, yang operasi pengurangannya. Di LKPD ya Pak? Ya. Sama Pak, menggunakan kartu bermuatan juga. Permasalahan. Yang pengurangannya yang tadi 2 dikurangi -3 misalnya. Ada ya tadi? Iya Pak. Ya, gimana penjelasannya? 2 dikurang -3 ya Pak? Ya. 2 dikurang 3 atau mana penjelasannya betul? 2 berarti positif 2 kartu biru, kemudian dikurang -3 berarti 3 kartu merah. Nah, kemudian tadi ada tambahan saya di aturan keempat, apabila pada kartu bilangan pertama tidak memuat kartu yang akan diambil, pada kartu bilangan kedua, maka tambahkan pasangan kartu bernilai 0 sebanyak kartu yang akan diambil. Berarti karena ini nggak bisa diambil sama yang merah, biru nggak bisa diambil yang merah, jadi ditambahkan sebanyak kartu yang ada pada bilangan kedua. Merahnya ada 3, berarti ditambah dengan bernilai 0. Bernilai 0 tadi kan positif negatif, berarti sebanyak 3 kali. Positif negatif sebanyak 3 kali. Kemudian diambil yang merahnya, kemudian tersisa positif 5. Seperti itu Pak. Jadi ambil ditambahkan dengan 0 sebanyak 3 itu ya. Iya Pak. Yang sebanyak kartu bilangan kedua belum nggak bisa diambil, belum nggak ada yang bisa diambil. Jadi diambil ya, operasi kurang itu artinya diambil kan, harus jelaskan ya. Ya. Udah saya jelaskan di aturan pengurangan itu artinya kartu diambil. Nah, bagus ya. Udah, untuk selanjutnya nanti Anda tadi buat kartu, siswa yang dibuat kartu dikasihkan kartu, bisa disuruh kreatif. Tadi bilangannya seperti yang bilangan saya katakan tadi. Ya, pakai kartu itu bisa. Bisa. Ya. Saya coba Pak. Ya. Udah. Bagus. Cakap Pak Den? Abdul? Cakap ini ya. Mohon. Terima kasih ini Ibu Enita ya, telah menyampaikan apa yang bersiapkan. Saya kira sudah cukup. Silakan ditutup Bu Enita. Terima kasih Bapak-Bapak
atas ujian hari ini. Terima kasih juga saran dan masukannya. Saya mengucapkan terima kasih banyak, Pak, sebagai bahan pembelajaran buat saya. Ibu Rianti supaya masuk ya. Oh ya. Saya boleh lip ya, Pak? Ya silakan Bu Enita. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.